Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 6 Pancasila Toli 2B, akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai moral dan etika kehidupan bangsa. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan salah satu fungsinya adalah sebagai sistem etika, di mana etika itu sendiri merupakan gabungan dari 3 unsur, yaitu nilai, norma, dan moral. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pada hakikatnya, Pancasila bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma. Namun, pada kenyataannya sekarang sudah berubah. Tingkah laku masyarakat Indonesia dalam prakteknya sekarang tidak lagi mewujudkan bagaimana bentuk Pancasila dan tidak lagi memperlihatkan nilai etika yang baik itu sendiri. Akhir-akhir ini nilai Pancasila sudah memudar. Maksudnya, hanya sedikit bangsa Indonesia yang menggunakan nilai Pancasila bagi kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami tentang etika Pancasila dengan baik, agar dalam menjalani kehidupan ini, kita menjadi orang yang beretika dan mampu menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan etika? Dalam bahasa Yunani, etika disebut juga ethos. Dalam penafsiran lain, etika bisa disebut juga sebagai perasaan, akhlak, sikap, dan kebiasaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Jenis-jenis etika. Yang pertama ada etika umum. Etika umum adalah etika yang berhubungan dengan kondisi dasar etika perilaku manusia. Etika secara umum juga mengacu pada cara orang membuat keputusan etis, teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang memandu perilaku manusia. Yang kedua ada etika khusus. Etika khusus adalah bentuk etika yang menerapkan konsep moral standar pada situasi kehidupan tertentu. Etika khusus dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada etika pribadi, suatu bentuk etika tentang tugas dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Yang kedua ada etika sosial, sesuatu bentuk etika yang menitikberatkan pada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya ada etika deskriptif. Etika deskriptif adalah berbagai kategori yang secara kritis dan rasional mencakup perilaku dan tindakan manusia, serta apa yang diinginkan manusia dalam kehidupan berbagai sesuatu yang diyakini layak untuk diterapkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan berbagai perilaku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki orang dalam kehidupan sebagai memiliki nilai-nilai moral yang perlu diperhatikan dalam kelompok masyarakat. Unsur-unsur etika. Yang pertama ada nilai. Nilai adalah suatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai berperan sebagai pedoman menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang dalam bermasyarakat. Contoh, orang menganggap bahwa menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai buruk. Yang kedua ada norma. Norma adalah kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat antara lain norma hukum, contohnya mentaati rambu lalu lintas, norma kesopanan, contohnya menerima atau memberi sesuatu dengan tangan kanan, norma agama, norma sosial, dan norma kesusilaan. Selanjutnya ada moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan kelakuan.
Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hubungan antara nilai, norma, dan moral. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Sedangkan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila sebagai sistem etika memegang peranan besar dalam membentuk pola pikir bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang beradab di dunia. Nilai-nilai Pancasila, meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Implementasi sila ke-1 yaitu menghargai sesama umat beragama dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasi dari sila kedua, yang pertama saling tolong menolong, dan yang kedua tidak adanya sikap diskriminasi atau bullying. Implementasi sila ketiga yaitu yang pertama memiliki rasa cinta tanah air, yang kedua menghargai teman atau orang yang berbeda suku, ras, dan agama. Selanjutnya implementasi sila keempat, yang pertama menghargai pendapat orang lain dan menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir implementasi dari sila kelima, yang pertama berbuat adil terhadap sesama manusia dan tidak merusak fasilitas umum. Selanjutnya kesimpulan. Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dengan mempertinggi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika memegang peranan besar dalam membentuk pola pikir bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang berada di dunia. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.